Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan para pendengar sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan untuk terus beristiqamah dalam menjalani agamanya. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketabahan dalam menghadapi segala ujiannya. Agar Allah sentiasa memberikan kita kemampuan untuk mensyukuri segala nikmat-Nya. Dan agar Allah bagi kita keupayaan untuk ridha terhadap qada dan takdirnya. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca salawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mengucapkan salam pada baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan teruskan pelajaran kita berkaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Giliran kita untuk meneruskan tajuk mahabbatullah wa rasulih. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. Seperti sudah maklum, bahwa untuk pelajaran hari Khamis, yang silih berganti antara hadisul ahkam, hadis-hadis hukum, subulus salam, dan mahabbatullah wa rasulih. Dan insyaAllah kita masih bicara tentang cinta Allah kepada hambanya. Nah, tentang cinta Allah kepada hambanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada nota, boleh lihat semula ayatnya, muka surat ke-9. Ayat yang pertama yang paling atas. Muka surat 9 ayat pertama, yakni ayat paling atas. Suratul Maidah
ayat yang ke-54. Suratul Maidah ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-54. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum. Kaum mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut sedikit pun kepada celaan orang yang hendak mencelanya. Itulah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Dan Allah itu Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui akan segala sesuatu. Pada siri lepas, saya telah jelaskan sifat yang pertama dan yang kedua. Karena sebenarnya di dalam ayat ini, Allah memberitahu kepada kita tentang sifatul jilin nasr. Sifat-sifat yang ada pada kumpulan manusia yang sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini mesti kita miliki. Mesti kita miliki. Sebab dengan memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, Allah akan menyayangi kita, Allah akan meridai kita. Tidak perlu jauh-jauh mencari sifat apa yang perlu kita ada untuk membolehkan kita disayangi dan diridai oleh Allah. Bagi mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Seperti sedia maklum, dalam ayat ini disenarikan ada 6 sifat semuanya. Ada 6 sifat yang mesti ada. Sifat pertama saya telah jelaskan, yakni mahabbatullah. Ini sekaligus yakni amaran kepada mereka yang ingin meninggalkan agama Allah. Yang ingin murtad. Allah beritahu, siapa yang kamu murtad? Ya silalah murtad. Jika kamu nanti murtad meninggalkan agama aku, Allah kata, pasti aku akan datangkan pengganti kamu. Orang lain, kaum lain. Yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama yang telah kita bahas, yakni orang ini mahabbatullah lahum, Allah sangat mencintai mereka.
Di situ disebutkan yakni yuhibbuhum. Allah cinta mereka. Dan sifat yang kedua yakni wa yuhibbunahu. Mereka cinta Allah. Ayat mudah. Orang-orang ini yakni orang-orang yang cintanya sudah berbalas. Bukan hanya sahaja mereka yang mencintai Allah, mendakwa cinta Allah, tapi Allah pun telah membalas cinta mereka. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan cinta kita ini, memastikan cinta kita kepada Allah ini berbalas? Kan begitu. Di dalam ayat ini, yakni Allah memberitahu kita bahawa orang-orang ini cintanya telah berbalas. Tidak bertepuk sebelah tangan. Itu syarat kemenangan pertama. Allah cinta, mereka cinta Allah, Allah pun cinta mereka. Berbalas. Bagaimana cara untuk mendapatkan sifat ini? Bahkan cinta yang berbalas kepada Allah ini. Ini dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang lain. Surah Ali Imran. Ayat yang ke-31. Inilah nampaknya satu-satunya cara untuk membolehkan cinta kita kepada Allah dibalas oleh Allah. Rujuk surah Ali Imran ayat 31. Kalau saya dijumpa, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini caranya. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, in kuntum, jika adalah kamu, tuhibbunallah, kamu mencintai Allah. Ini jamasiran bagi mereka yang mungkin ada asas bahasa Arab, tengok ya. Di situ ada kuntum, gunakan fi'il madhi kana yakunu. Kemudian khabar kana pula tuhibbuna. Jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il mudhari'. Karena kita tahu ada isim, ada khabar. Kemudian khabarnya pula tuhibbun, tuhibbun itu jumlah fi'liyah, fi'ilnya pula mudhari'. Ini memberi maksud begini, jika kamu benar-benarlah, kamu mendakwa, kamu dahulu, sekarang, dan nanti pun mencintai Allah. Jadi cintanya berterusan, tidak pernah berhenti. Itulah. Bila kamu mendakwa bahawa kamu telah mencintai Allah daripada dahulu hingga sekarang, hingga masa depan, dan tak pernah berhenti. Tak putus-putus. Bagaimana caranya supaya kita cinta kita pada Allah ini berpanjangan? Fattabi'uni. Allah suruh Nabi beritahu kita, fattabi'uni. Maka ikuti oleh kamu akan aku. Allah suruh kita mengikuti Nabi. Ittiba'un Nabi. Bila kita sudah ittiba'un Nabi, apa jawapan dia? Jawapan kepada in, yuhibbukumullah. Satu. Pasti Allah pun mencintai kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Tengok di situ tidak ada min ya, bukan wa yaghfir lakum min dzunubikum, tak ada. Walaupun dalam ayat lain ada min dzunubikum, di sini tak ada min.
Maknanya Allah akan ampunkan semua dosa kamu, bukan sebahagian sahaja. Jadi, jika kita ittiba'ur Rasul, ittiba' Rasul dalam arti kata yang sebenarnya ya, jangan berpilih-pilih. Jangan ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah hanya dalam perkara-perkara yang kita pilih-pilih yang rasa kita mudah. Ya akidahnya, ya syariahnya, ya akhlaknya. Ini penting sekali. Bagaimana sikap Nabi terhadap umatnya, sama ada yang mukmin atau yang kafir. Bagaimana sikap Nabi kepada yang mengkritiknya dan memusuhinya. Bagaimana sikap Nabi kepada sahabatnya yang kurang bernasib baik. Bagaimana sikap Nabi jika melihat sahabatnya melakukan kesalahan. Dan sebagainya. Jadi ittiba'un Nabi, ittiba'un Rasul, jadi dalam skop yang besar, yang luas. Akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya. Nah, akhlak inilah yang paling susah sekali. Bila kita sudah ittiba'un Nabi dalam arti yang sebenarnya, dalam ayat ini ada, balasannya ada dua. Pertama, cinta kita, pengakuan cinta kita pada Allah berbalas. Yang kedua, dosa-dosa kita diampun. Diampun. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk membuktikan kejujuran cinta kita kepada Allah, sekaligus membuktikan yang Allah juga mencintai kita, selain ittiba'ur Rasul. Nah, untuk ittiba'ur Rasul itu kena ada belajarlah apa yang patut kita contohi daripada Nabi. Apa yang patut kita ikuti daripada Rasul. Dari aspek apa. Tapi lagi sekali, bukan hanya bagian-bagian tertentu sahajalah yang kita mesti mengikuti Rasul. Nah, itu pertama dan kedua. Sekarang, sifat yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ciri orang yang akan sentiasa mendapat pertolongan, kemenangan dunia akhirat, adillatin 'alal mu'minin. Itu nomor 3 ya. Coba kembali pada ayat. Adillatin 'alal mu'minin. At-tadhallul lil mu'minin. At-tadhallul lil mu'minin. Jemaah sekalian, perlu saya sampaikan di sini kalimah at-tadhallul lil mu'minin ini. Kalau kita sedikit memahaminya daripada sudut bahasa, seakan-akan ayat ini macam ada pertentangan ya. Adillah itu maknanya kan merendahkan diri. Rendah, hina, rendahkan diri. Sedangkan Allah itu yakni tufidul ulu, memberi makna isti'la. Istilah itu maknanya mengatasi, gitulah. Istilah itu mengatasi, menguasai, atas lah. Allah itu kan atas. Macam mana Allah berfirman, merendahkan diri atas. Atas itu menunjukkan tak rendah lah, tinggi. Bagaimana mungkin kita merendahkan diri ke atas? Sebenarnya kalau nak yakni di bawah lah, atau kepada banyak, atau li banyak. Katalah azillatin lil mu'minin. Wah, itu mungkin kita senang faham. Mereka menahan diri bagi orang mukmin, atau ila mungkin. Ini Allah. Dengan zil itu bermakna kerendahan, Allah itu bermakna ketinggian. Nah, di sini yang agaknya perlu penjelasan ya. Jamaah sekalian, begini. Annal mu'min madama yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Orang mukmin ini selagi mana ia cinta Allah dan dicintai oleh Allah,
Wa yaku wasa'at yakunu fi dhillah li akhihi mu'min, dan pada masa yang sama sentiasa merendahkan dirinya terhadap orang mukmin, hadar fa'u min qadrihi, yang sebenarnya akan meninggikan darjahnya dan makomnya. Jadi alam yang menunjukkan ketinggian makom dan darjah. Wahia laisa dhillatu bimakna muta'arif alaihi walakinnahu lain janiba wa rahmah. Kalimah adillah di sini tidak bermakna menghinakan atau rendah. Sebab begini ya, kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab ya mas sekalian ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, kalimat yang terbina dari huruf zal dan lam. Zal, lam. Zal dan lam. Nah, ini maknanya apa namanya? Ada dua paling tidak. Yakni huwa laha maknayani mutaqabalaini. Yakni ada dua makna kepada kalimah dzal ini. Makna yang pertama, dzal, dzillun, dzal dan lam, maknanya tunduk. Tunduk. Tawadhu. Rendah. Boleh juga bermakna hina. Ini makna pertama. Tunduk, rendah, tawadhu, hina. Ini makna pertama. Ini boleh kita lihat umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat yang ke-72. Coba perhatikan. Surah Yasin ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan kami telah tundukkan nya ini nya al-an'am, binatang ternakan, unta, lembu, kambing, bau. Allah kata kami tundukkan binatang ini walaupun punya saiz yang lebih besar, kekuatan lebih besar pada kita, Allah tundukkan sehingga kita dapat menguasainya. Lahum faminha, maka sebagiannya rakubuhum menjadi kendaraan mereka, wa minha yakulun. Dan di mana ditundukkan, dilemahkan, dihinakan sehingga mereka betul-betul patuh takluk di bawah kekuasaan kita. Ada orang udah boleh ditungganginya, kuda boleh disuruh bekerja, bahkan disembelih. Itu bukan karena kita kuat. Bukan karena kita hebat. Kita mampu menguasai binatang-binatang ternak yang mempunyai saiz, tubuh badan, fizikal, dan kekuatan yang jauh lebih besar dari kita kerana adanya nih, dalalna nih, tadlil daripada Allah. Ini makna pertama, ditundukkan, dihinakan, sehingga kita 100% dapat menguasainya. Itu makna pertama. Dalalna, ya. Dalam Quran banyak makna dari yang seperti ini. Kemudian ada makna kedua, ada makna lain. Makna lain, yakni maknanya lembut. Lembut. Mudah. Layin. Jadi maknanya layin. Layinun. Lembut. Ini lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-14. Surah Al-Insan ayat yang ke-14. Surah yang dibaca oleh Pak Imam setiap pagi Jumat pagi subuh itu. Ya. Al-Insan ayat yang ke-14.
ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang Allah sediakan di surga. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Dhullilat di mana dimudahkan. Kutufuha memetiknya. Tadlila dengan mudah-mudahnya. Jadi buah di surga ini mudah, lembut. Sehingga memetik kita memetiknya pun mudah. Senang. Senang. Tidak seperti mana mungkin terpaksa panjat tinggi-tinggi. Nak memutuskan, mencabutnya, misal daripada tangkainya, susah payah. Oh tidak. Dalla di sini maknanya lembut, layin. Baik, untuk membezakan senang aja. Kalau menjadi masdar, kalau dijadikan masdar, dal lam, tapi dalnya di dhammah, dhullun, menjadi dhullun, itu maknanya hina, rendah, lawannya kuat, perkasa. Itu kalau baca dhullun. Tapi kalau dibaca dhillun, dalnya di baris bawah, dal baris bawah, itu maknanya layyin, lembut. Jika ia menjadi sifat dan perangai atau akhlak, namanya rahmat. Kasih sayang, lemah lembut, sopan santun. Itu kalau jadikan akhlak. Itu bezanya. Jadi dalam, kalau dalnya di dhammah, dhullun, itu maknanya hina. Lawannya mulia. Tapi kalau dhillun, itu maknanya layyinun, lembut. Jika dikaitkan dengan akhlak, yakni lemah lembut, kasih sayang, sopan santun, begitu. Sopan santun begitu. Jadi di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman adzillatin 'alal mu'minin. Bukan menghinakan di sini, bukan menghinakan diri terhadap orang mukmin, tapi bersikap lemah lembut, kasih sayang terhadap orang mukmin. Kenapa gunakan Allah? Allah bermakna isti'la. Artinya apa? Selagi seorang mukmin itu bersikap lemah lembut kepada mukmin yang lain, selagi orang mukmin itu bersikap kasih sayang kepada sesama mukmin yang lain, maka ia boleh meninggikan makomnya di sisi Allah. Meninggikan makomnya di sisi Allah. Jadi untuk membolehkan kita meninggikan makom di sisi Allah, bersikap lemah lembut sesama muslim. Itu nih Allah di situ. Allah itu kan itu. Jadi kalau ini mukmin, ABC semua mukmin. Daripada 3 orang mukmin ini, mana yang paling tinggi makomnya di sisi Allah? Benar, karena ketiga mukmin, ketiga orang ini makomnya tinggi. Tapi daripada ketiga orang ini, siapa yang paling tinggi makomnya di sisi Allah? Siapa yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah? Yang paling dekat di sisi Allah, yakni yang paling lemah lembut, yang paling rahmah, yang paling mengasihi kepada yang lain. Dan Allah lah yang akan menilai antara A kepada B, kepada C, C pada A dan B ini, mana agak yang paling kasih. Allah lah yang akan menghisapnya. Maka semakin meningkat kasih sayangnya, sopan santunnya, rahmatnya, mengambil berat sesama muslimnya, maka semakin Allah. Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang ini adalah kekasih-kekasih Allah.
Orang ini yang dijamin mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Sebaliknya, A mukmin, B mukmin, C mukmin. Mana yang paling jauh daripada Allah? Walaupun sama-sama mukmin. Kalau A mukmin, B kafir, kita tahulah yang jauh yang kafir, mukmin yang dekat dengan Allah. Tapi ketiga-tiga mukmin, mana yang paling jauh makamnya daripada Allah? Atau kalau daripada segi kasih sayang, mana yang paling sedikit mendapatkan cinta, kasih sayang daripada Allah? Yang paling kurang, yang paling sedikit, yakni yang paling kasar. Yang paling kasar. Sesama Muslim. Yang tidak ada perasaan kasih sayang dan simpati. Dan lagi sekali, ini Allah yang menilainya. Bukan kita yang mendakwa, bukan kita yang merasa. Allah yang akan menilainya. Sama ada kita diiktiraf olehnya ataupun sebaliknya. Ini yang ketiga. Yang ketiga, yakni adillatin al-mu'minin. Saya ulangi untuk memahaminya. Kalimah dzalla, dzallam lam, tengok. Kalau jadi isim, dzanya di dhammah atau di kasrah. Bila di dhammah, dul, itu maknanya memang hina lah. Lawannya mulia. Lawannya mulia. Tapi kalau dzil di baris bawah, itu maknanya layyin, lemah lembut. Jika dikaitkan dengan akhlak seorang, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Malam yarham, la yurham, kata Nabi. Siapa yang tidak memberi, tidak ada rasa kasih sayang, maka Allah tidak beri dia kasih sayang. Siapa yang mengasihi orang makhluk di bumi, maka makhluk di langit akan mengasihinya. Akan mengasihinya. Rahmat. Itu sama Muslim. Maksudnya, qad wasafahumullahu bi annahum adillah li mu'minin. Yang ketiga ini, yakni orang-orang yang punya sikap lemah lembut. Bukan menghinakan. Kita tak boleh menghinakan diri di hadapan manusia, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi yang disuruh yakni rahmah terhadap sama Muslim. Wa huwa wasfun mubalagha fi hubbihim. Dan sikap kasih sayang itu, ya Mas Kian, yakni menunjukkan bahwa itu adalah menunjukkan betapa bersangatanlah cintanya. Bersangatanlah cintanya. Warifkuhum balini janibim fahum la yasta'lun aw yatakabbarun alaihim. Sehingga mereka tidak pernah bersifat kasar, tak pernah bersikap bersewenang-wenang, tak pernah sombong. Balhum ruhama fima bainahum. Mereka ini saling kasih mengasihi. Itu yang ketiga. Sifat yang keempat dalam ayat ini. A'izzatin 'alal kafirin. Itu yang keempat. A'izzatin 'alal kafirin. Ini lawan daripada adzillah. Lawan daripada ada asyidda 'alal kuffar. Bersikap tegas. Ada orang yang menerjemahkan keras, tapi saya lebih memilih bersifat tegas ya, atas orang kafir. Ayan zuruna ilaihim nazratal azizil ghalib. Mereka orang-orang mukmin yang dicari Allah ini melihat kepada orang kafir ini dengan nazratul aziz, dengan pandangan orang yang kuat, bukan pandangan orang yang lemah. Melihat orang kafir dengan sikap bahwa dirinya mulia berbanding mereka. Bukan memandang orang kafir dengan sikap lemah, khadi', tunduk, dan lain sebagainya. Li'annahum musta'luna bi'imanihim,
Karena mereka itu hanya yang tinggi dengan sebab keimanan mereka kepada Allah. Mutawakkilina 'ala rabbihim, ketinggian, kekuatan mereka atas orang mukmin, atas mereka orang kafir, karena orang mukmin punya Tuhan yang akan sentiasa melindunginya. Walihadz fahum la yatanazaluna an thawabatihim wala yastaqinun li'adahim. Tidak pernah merasa lemah, tidak pernah tunduk. Wala yardauna bi ayyakunu harasan khadmalihim. Mereka orang mukmin tidak rela menjadi khadam, minta menjadi budak suruhan bagi mereka. Fal mu'minun aziz qawi bi imanihim. Orang mukmin itu adalah kuat, mulia dengan sebab keimanannya. Wa bi hubbihillah wa ta'atilahu, dan dengan sebab cintanya pada Allah dan ketaatannya. Begini, saya lebih suka memberikan makna asyidda ini bukannya keras tapi tegas. Sebab tegas tidak semestinya diekspresikan dengan keras. Tapi orang keras kadang-kadang tidak juga bermakna tegas. Saya nak beri satu contoh. Ya, contoh yang paling ideal, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah. Rasul ini contoh yang paling ideal. Kan selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah beberapa bulan, beberapa tahun di Makkah, membawa ajaran baru. Dan sedikit demi sedikit adalah orang kafir yang meninggalkan agama jahiliyah, kufur, syiriknya, memeluk agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun jumlah mereka yang memeluk agama Islam bertambah, hanya boleh katakan perlahan tapi konsisten. Perlahan tapi konsisten. Walaupun ia sedikit perlahan, karena dia konsisten, ia merisaukan orang-orang kafir Makkah. Bahaya ini kalau dibiarkan. Kata mereka. Apalagi agama Muhammad, agama yang baru. Agama kita, agama tok nenek moyang. Dengan sebab Muhammad memperkenalkan agama baru, kita sebagai bangsa Quraisy sudah tidak lagi bersatu padu. Nampaknya agama Muhammad lah menjadi punca perpecahan bangsa Quraisy. Mungkin itu yang difikirkan oleh jahiliyah. Lalu mereka coba menawarkan solusi kepada Nabi SAW. Agar perpaduan, persatuan bangsa Quraisy tetap dapat dipertahankan. Apa dia perpaduan itu? Kan dia jumpa mula-mula Abu Talib. Baca dalam sirah. Jumpa Abu Talib, dia tak terus jumpa Nabi Muhammad sendiri. Abu Talib masih orang yang paling disegani. Ringkas kata, jumpa Abu Talib beritahu pada anak saudaramu itu. Kami minta dia berhentilah untuk melakukan dakwahnya itu. Karena ajaran barunya itu benar-benar merisaukan kami, menyebabkan bangsa kita ini sudah tidak lagi bersatu padu. Kami minta supaya dia menghentikan ajaran barunya. Dan jika dia bersedia menghentikan dakwahnya, kami sanggup memberikan apa yang dia minta. Kami akan berikan kekayaan, harta sebanyak mana yang dia nak. Kami akan lantik dia menjadi ketua kami. Dan kami rela bersedia akan mencarikan jodoh pasangan Muhammad. Siapa orang Arab yang sejirah Arab yang paling disukai olehnya. Syaratnya dia berhenti berdakwah. Kami sanggup memberikan dia, kalau dalam bahasa sekarang, 3 ta. 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. 3G. Kata orang anak muda dipanggil 3G. Gold, glory, and girl.
Abu Talib, ya tawarkanlah, sampaikan tawaran kaumnya ini pada Muhammad. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sangat terharu, berterima kasih tak taru. Nabi tetap tegas walaupun tidak keras. Nabi tetap sopan menjawab, merespon permintaan kaumnya melalui bapak saudaranya yang disayang ini. Ya ammi, wahai bapak kesayanganku, bapak saudara kesayanganku. La wadu'u syamsa yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wahai bapak saudaraku, jika sekiranya mereka kaumku tidak meletakkan matahari di tanganku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, sekali-kali Pak Ci, aku tidak akan meninggalkannya. Sehingga Allah sendiri yang akan memutuskannya. Nabi tetap sopan menjawabnya, bahkan Nabi menolak permintaan orang kafir tadi. Tidaklah keras, tetapi tegas. Jadi jangankan mereka hanya hendak menawarkan 3 ta, kalau perlu matahari lah. Diletakkan Nabi kan mustahil ini. Itu merupakan bahasa Nabi punya sifat asyidda alal kufar. Itulah mana asyidda itu. Lain kali kemudian diajak, kinilah Muhammad, tak apalah kalau engkau tak nak mau terima tawaran aku yang pertama, tak apalah. Tapi masalahnya kita kena pikirkan bangsa kita sudah pecah. Tak apalah engkau dakwah-dakwah lah. Tapi kita kena jaga, jangan sampai perpaduan bangsa Quraisy ini berpecah belah. Jadi kami nak kepada kamu satu penyelesaian jalan keluarnya. Beginilah. Supaya kita tetap bersatu padu dan kamu pun boleh menjalankan dakwahnya. Sekarang beginilah jalan keluarnya. Ambil jalan tengah lah. Kita penuh kena betulah ansur lah. Karena agama kamu ni agama baru, agama kita ni tanuk nenek moyang. Apa kata? 1 hari ke, 1 minggu ke, 1 hari kami semua orang Arab beribadah ala kamu, mengikut ujaran kamu. Hari besoknya pula, semua orang Arab tak kira agama apa, pengikut kamu ke, kami ke, mesti ibadah cara kami. Berganti-gantilah. Tak kira setiap minggu sekali ke, apa ke. Jadi semua pada satu hari, pada satu kita semua orang beribadah sebagaimana yang kamu maukan, Baik Muhammad. Dan kami bersedia. Tapi pada hari yang lain nanti, semua orang Quraisy, termasuk engkau dan juga pengikut engkau, mesti beribadah ikut ajaran kami itu, nenek moyang. Apa kata? Ibadah berganti-ganti. Dan, Masya Allah, ini apa namanya, kesannya luar biasa nanti. Kesannya yakni, bangsa Arab tidak berpecah. Bangsa Arab tidak berpecah. Mereka memberi jaminan. Ya, Nabi akhirnya menunggu jawaban daripada Allah. Dan jawaban Allah turun, jamaah sekalian. Nak tak keras, tidak. Saya dikatakan lebih bermakna tegas. Muhammad, karena engkau dapat tawaran seperti itu, kul, katakanlah pada mereka. Bagi tahu pada mereka. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembahlah. Wala antum a'bidun ma'bud, kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma'abadtum, aku pun bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'bidun ma'bud, kamu pun bukan penyembah apa yang sembah. Sekarang gini ajalah keputusannya. Lakum dinukum waliyadinlah. Buat kamu agama kamu, buat aku agama aku. Sudah. Bila kamu belum mau menerima agama kami, ya sudah, jangan ganggu kami. Biarkan kami semua. Inilah namanya aizzah. Tegas. Walaupun tidak keras. Nabi kemudian, oh kamu jangan. Tak. Tetap disampaikan dengan bahasanya halus. Bahasanya tetap tidak mengandungi kalimat, pemilihan kosakatanya tidak ada yang kasar. Tetapi isi maknanya, message yang disampaikan sangat-sangat jelas
dan tegas. Sangat-sangat jelas dan tegas. Ini namanya aizzah. Ini namanya aizzah. Dan ini bukan hanya ya kalau Nabi SAW, kan Nabi contohnya, sahabat pun begitu juga. Apalagi dalam ayat ini, sifat orang-orang mukmin yang sedang disayang oleh Allah, yakni bersikap tegas kepada orang kafir. Apa contohnya? Mari saya tunjukkan. Mungkin di dalam kisah Bilal kita sudah tahu semua, ya sekalian ya. Dia seorang hamba abdi. Setelah memeluk agama tauhid, lalu disiksa luar biasa oleh tuannya. Dan tuannya berjanji tak akan menghentikan siksa yang dilakukan terhadap Bilal selagi Bilal tidak bersedia meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Bilal setelah dipaksa untuk keluar? Dia seorang hamba. Yang sewajibnya hamba ini patuh kepada arahan tuannya. Tapi arahan tuannya yang satu ini Bilal tidak mampu dan tidak tergamak mematuhinya. Karena ia melibatkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesakitan yang luar biasa diderita oleh Bilal. Bilal rela menanggungnya. Bilal hanya tetap mengatakan Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad. Sikap Bilal terhadap tekanan orang kafir. Supaya Bilal meninggalkan agama Islam. Dan Bilal tetap bertegas. Tidak mau mematuhinya. Tidak mau nurutinya. Tidak berikan tolak ansur walaupun sedikit. Itu namanya aizzah. Dan dia rela mati. Tapi ajal belum tiba, ya Allah selamatkan dia, Bilal dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Itu namanya aizzah. Bilal tidak kemudian mengamuk pada tuannya, ikut melawan, dia disiksa, dia melawan, dia tetap berserah, tapi tegas. Tapi tegas. Itu contoh aizzah. Sehingga ada juga satu, itu bukan Bilal, banyak sahabat-sahabat yang semua begitu memang. Aizzatin. Baik, di dalam sirah Ibnu Hisham, ini saya kutipkan dalam sirah Ibnu Hisham. Ya. Di sana diamkan satu riwayat, seorang ahli Makkah, sahabat Nabi di Makkah, namanya Zaid bin Duthnah. Zaid ibnu Duthnah. Ini ditangkap oleh orang kafir. Entah apa kesalahannya, yang pasti mungkin karena dia Islam lah. Lalu orang kafir ini tidak membunuhnya. Dia sangat lemah. Zaid sangat lemah. Habis ditangkap oleh ketua-ketua Quraisy, termasuklah Abu Sufyan waktu itu. Abu Sufyan bin Harb termasuk yang menangkap dan tidak menyiksa Zaid bin Duthnah. Sebelum Zaid bin Duthnah ini nak dibunuh oleh Abu Sufyan di KK, Abu Sufyan di KK. Di KK itu dan kawan-kawan. Apa kata Abu Sufyan? Ya Zaid, anshuduka billahi ya Zaid. Zaid, aku nak merayu kepadamu wahai Zaid. Aku nak beritahu kabar gembira wahai Zaid. Aku nak rayu kamu nih. Atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanak lidharbi unukihi wa innaka fi ahlik. Zaid, mau tak, bersedia tak engkau membawa Muhammad ke tempatmu ini? Kau cari Muhammad, kau tangkap Muhammad, lalu bawa kepada kami, lalu mengganti tempatmu yang bunuh ini. Bila kamu berjaya menangkap Muhammad dan akan mengambil tempatmu untuk kami bunuh, aku akan lepaskan kamu.
kami akan bebaskan kamu dan kamu boleh hidup senang lenang dengan keluarga kamu. Artinya, jika Zaid ingin bebas daripada hukuman mati yang diberikan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan, ya dia kena cari gantilah. Dan ganti orang yang yang dimaukan oleh Quraisy sebagai penggantinya, Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Zaid yang waktu sebenarnya sangat lemah jemaah sekalian, tidak berdaya karena mungkin diikat tangannya, tidak dibunuh. Tiba-tiba dia berdiri istrinya dengan tegap, bercakap dengan tegas, tidak ada keraguan sedikit pun. Zaid kata, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanih alladhi huwa fihi tusibuhu saukah wa inni jalisun fi ahli. Wahai Abu Sufyan, demi Allah, aku tidak suka sedikit pun, aku tidak menghendaki sedikit pun bahwasanya Muhammad Rasulullah kekasihku sekarang mengambil alih tempatku ini. Dan kamu akan cucuk dia dengan duri. Sedangkan aku duduk bersenang-senang bersama keluargaku. Jangankan Nabi Muhammad akan kamu bunuh untuk membebaskan diriku. Jika Muhammad kekasihku itu engkau nak cucuk dengan duri sekalipun, bukan dibunuh, cucuk dengan duri. Sedangkan aku duduk bersenang-senang dengan keluarga, itu pun aku tidak rela. Maknanya, Zaid kata, mesej yang Zaid katakan dengan tegas, aku rela mati daripada aku kehilangan cintaku kepada nabiku. Aku rela mengorbankan nyawaku. Rela engkau bunuh daripada aku kehilangan cintaku kepada Allah, cintaku kepada utusannya. Sikap macam inilah namanya aizzah. Abu Sufyan yang gagah perkasa diri oleh pegawai-pegawainya pun pelik dan heran melihat izzah yang ada pada diri Zaid saat itu. Apa komentar Abu Sufyan setelah melihat Zaid begitu tegas? Qala Abu Sufyan, ma ra'aitu nasa ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Ini ucapan Abu Sufyan. Ma ra'aitu nasa ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seorang pun manusia yang sangat mencintai manusia lain melebihi daripada cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Itu kata Abu Sufyan. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang yang lain lebih besar daripada cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Ya, contohnya Zaid lah. Macam mana ada manusia mencintai nabinya begitu dahsyat sekali. Rela mengorbankan jiwa raganya. Bahkan kami nak bunuh pun sedikit pun tak rasa gentar dan takut. Ini namanya aizzah. Dalam bahasa Al-Quran namanya aizzah. Tapi kalau dalam bahasa bahasa Arab ya Mas kan, istilah Arab. Ya, saya pernah menyampaikan di tempat yang lain. Ada istilahnya al-imsaku bi namanya. Al-imsaku bi. Sebab al-imsak ini kan ada dua. Satu namanya al-imsaku an. Yang kedua al-imsaku bi.
Al-imsaku an itu yakni menahan diri daripada. Contoh, bila kita berpuasa. Bila kita berpuasa, kita dilarang oleh agama untuk makan, minum. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkannya, mula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu namanya al-imsaku an. Menahan diri daripada melakukan. An. Itu wajib. Ya, bagi orang berpuasa, wajib itu. Kalau tidak al-imsaku an, batal puasanya. Masa kita pergi umrah atau haji, kita sedang ihram. Kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Kita mesti menahan diri daripada melakukannya. Nah, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan ihram, itu nama al-imsaku an. Itu wajib. Tetapi sebetulnya al-imsaku an ini tidaklah seberat mana. Tidak seberat mana. Ada yang lebih berat daripada imsaku an. Apa dia? Al-imsaku bi. Al-imsaku bi. Imsaku bi ini maknanya bukan menahan diri dengan, tapi berpegang teguh dengan. Berpegang teguh dengan. Itu al-imsaku bi. Kita sebagai orang Islam, yakni mesti berpegang teguh dengan agama kita. Bila benda itu haram, kita akan tetap menganggapnya haram dan kita tetap punya prinsip tidak akan melanggarnya dalam keadaan apapun, di manapun. Itu namanya imsak bi. Itu namanya aizzah. Benda ini wajib. Karena benda itu wajib, kita akan tetap berpegang. Kita berprinsip, benda itu wajib, kita mesti lakukan dimanapun, bila-bila manapun, dalam keadaan manapun. Tak kisah apa orang kata. Walaupun mungkin kita dengan melakukan kewajiban, kita akan kehilangan kepentingan-kepentingan duniawi. Walaupun dengan meninggalkan perkara yang dilarang agama itu, kita rugi sekian-sekian, kita akan tetap meninggalkannya jika itu larangan, kita tetap melaksanakannya jika itu perintah. Itu nama al-imsaku bi. Atau dalam bahasa kalau dengan sekian orang kafir namanya aizzah. Aizzah ini lebih susah sekali. Susah sekali. Ya lihatlah umpamanya. Orang berpuasa sanggup tak makan, tak minum. Orang yang berpuasa sanggup tak makan, tak minum, mulai pada terbit fajar hingga terbenam matahari. Lapar sungguh. Lapar sungguh. Itu imsak an. Tapi kadang-kadang ada godaan-godaan di pejabatnya. Apalagi dia menghadapi masalah keuangan. Segala macam ikhtiar tak juga dapat diatasi masalah keuangan rumah tangga. Tiba-tiba ada orang lah datang ke pejabatnya, nawarkan tawaran-tawaran apalah hadiah ke apa. Dia kata hadiah. Kata yang datang tu kata ini hadiah. Dibukanya beg. Ada RM1 juta, tapi dia kata hadiah. Sedekah ikhlas katanya. Ada seorang dermawan datanglah ke pejabatnya, bawa duit RM1 juta, dikata ini sodakoh jari, sedekah ikhlas. Ya maksudnya rasuah lah umpamanya. Ini puasa Ramadan. Rasuah itu kan haram. Cemana ya? Kalau aku terima rasuah ini, memanglah selesai masalah keuangan rumah tanggaku. Tapi haram. Apalagi aku berpuasa.
Aku sedang menahan, sedang imsakan, tak makan, tak minum. Tapi bila aku tolak, ya masalah keuangan keluargaku tidak dapat teratasi. Tapi aku berjaya melaksanakan al-imsak bi. Dalam keadaan itu benar-benar orang diuji. Ada tak izzah terhadap maksiat? Ada tak al-imsak bi terhadap maksiat? Okeylah kalau orang katalah meriswah, katalah RM1.000, sedangkan orang itu yakni orang yang kaya raya, ya pastilah tak akan diterima, kan baru 1.000. Atau orang rasa seorang dan orang itu memang tidak ada masalah keuangan, pastilah terima. Tapi coba ketika seorang punya masalah keuangan, duit yang disogokkan pula tidak sedikit, al-imsak bi menjadi sangat susah. Susah. Sangat-sangat susah. Al-imsak bi, berpegang teguh kepada peraturan agama daripada alif hingga ya. Yang halalnya, yang haramnya, yang wajibnya, yang haramnya, yang sunnahnya, yang makruhnya dijaga betul-betul. Al-imsak bi dengannya. Senang insya Allah kita menjaga. Jika kita duduk mungkin di Makkah, di Madinah. Maklum kan semua orang begitu. Semua orang baik-baik belaka, semua orang berkejar-kejar melakukan yang wajib. Berlumba-lumba buat yang sunat. Semua orang, Masya Allah, takut benda yang haram. Jangankan yang haram, yang makruh pun mereka meninggalkannya. Berlumba-lumba pergi masjid, berlumba-lumba beramal. Suasana persekitaran kita sangat membantu. Jadi untuk imsak bi semasa di Makkah, itu senang. Pakaian kita jaga. Cakap kita jaga. Abri takut. Bila di Makkah, jangan cakap besar, jangan cakap bohong. Nanti akan sakit perut. Takutlah. Jangan menghina makanan. Kalau menghina makanan, nanti akan sakit perut, hingga balik tak boleh makan. Karena takut itulah, imsak bi-nya sangat kuat. Jadi mukmin yang sejati, yang lelaki menjadi macam Nabi Ibrahim, yang perempuannya macam Hajar alaihissalam, yang anaknya macam Ismail alaihissalam. Senang al-imsak bi bila suasana seperti itu. Tapi belum tentu kekuatan untuk al-imsaku bi atau aizzah terhadap orang kafir dan perbuatan kufur masih sekuat itu jika kemudian selepas umrah atau haji tadi melanjutkan percutiannya, mungkin pelajaran kecuciannya selama seminggu di tepian laut Caribbean umpamanya, yang di situ tidak ada Muslim, di situ tidak ada kemudahan masjid, di situ tidak ada yang mungkin dalam seminggu sudah lupa. Nah, al-imsak bi terhadap agama mungkin sudah agak longgar. Mungkin sudah, ya, tidaklah sekuat ketika kita di Makkah mungkin. Sedangkan Allah maukan a'izzah alal kafirin. Al-imsak bi ini hendaklah dipegang, dilakukan di mana sahaja, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Hukum demikian juga. Katalah kita ditanya oleh seseorang tentang hukum hakam umpamanya. Ditanya seorang tentang hukum hakam. Apa hukumnya ini? Ya, kalau ia haram, kita katakan haram. Kepada siapapun. Kepada siapapun, karena itu haram, ini haram. Jangan buat. Jadi hukum haram yang kita jawaban kita berikan itu berlaku pada semua, tak boleh. Tapi hendaklah juga jawapan haram tadi juga berlaku pada keluarga kita dan juga diri kita. Jangan pula nanti bila ada orang tanya kepada kita apa hukum sesuatu dan sesuatu tidak boleh, lalu kita kata haram dan kita sangat tegas dan keras, haram. Apa yang bertanya, yakni orang yang kita tidak sukai. Haram. Tapi tiba-tiba mungkin kita menjadi lembut, kita menyebutnya, atau mungkin kita ubah daripada haram jadi makruh.
Karena yang tanya mungkin orang yang kita sukai. Atau mungkin jadi harus. Karena haram itu mungkin dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Di mana letak al-imsaku bi di situ? Di imsak bi ini sangat luas pengertiannya. Aizah ini sangat luas. Seorang mukmin yang dicari oleh Allah hanya mementingkan apa kata Allah. Bukan apa kata sesiapa, tidak kisah apa yang di ini. Inilah yang dimaksud a'izzatin alal kafirin. Kepada orang kafir. Punya sikap yang tegas. Bukan kerasnya, tegas. Tidak akan rela menjadi budak suruhan. Tidak rela akan menjadi khadam yang dipermainkan. Itu mungkin bahasa yang mudah. Tapi lebih daripada itu, tegas terhadap perbuatan-perbuatan kufur. Bukan hanya tegas kepada orang kafir, tapi juga tegas kepada perbuatan kufur. Tidak ada tolak ansur terhadap perbuatan kufur. Siapapun yang melakukannya. Tidak ada sikap tolak ansur tegas terhadap khianat. Siapapun pelakunya. Tidak ada sikap tolak ansur terhadap perbuatan pembaziran. Siapapun pelakunya. Itu maksudnya aizah ini. Jangan kita hanya anti pembaziran bila ia dilakukan oleh orang yang kita tidak sukai, tapi kita pula merestui, menyetujui pembaziran hanya karena ia dilakukan oleh orang yang sekepala dengan kita. Bukan. Itu bukan aizah itu. Itu masih jauh daripada apa yang Allah maksudkan ini. Sebab orang aizah punya sikap seperti aizah alal kafir ini tidak ada kepentingan apa-apa. Dia hanya kepentingan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah. Dia tidak akan takut kehilangan kepentingannya, rugi kepentingannya. Dia tidak akan takut itu, takut dan sebagainya. Memang tidak mudah. Sebab itulah, karena ia tidak mudah, maka diikuti dengan sifat yang berikutnya. Yujahiduna fi sabilillah. Tengok. Yang kelima, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah. Artinya, sifat-sifat yang dibuat sebelumnya tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya jihad. Usaha yang bersungguh-sungguh. Tanpa adanya usaha yang bersungguh-sungguh. Nih, jihad. Itu kaitannya. Adapun di sini jihad di sini maknanya al-mu'minu la yaktafuna bit-ta'ati wal ibadah. Orang-orang mukmin yang dicintai oleh Allah yang tidak mencukupi bagi mereka hanya dijual semata-mata. Wala bidzikri wa tawaddu' lil akhirin. Dan tidak memadai hanya sekadar banyak zikir dan juga lemah lembut kepada sama muslim. Tapi balhum yujahiduna fi sabilillah. Bahkan mereka itu yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah di jalan Allah kerana Allah li'ila'i kalimati wa dinih. Bagi meninggikan, memenangkan, menjayakan agama Allah Subhanahu wa taala. Laisa lil hawa wasyayatin hadzun wa hadzun nafs. Dan tidak ada niat dalam menegakkan agama karena hawa nafsu, karena kepentingan diri dan lain sebagainya. Jadi diperjuangkan. Oke. Tadi kalau dia sudah mencintai Allah, Allah cinta dia. Tawaduk pada sama muslim. Ya. Kemudian tegas terhadap orang kafir dan perbuatan kufur. Mana orang ini orang yang baiklah. Ini orang yang sudah baik, namanya orang yang soleh. Soleh. Tapi tidak cukup jika hanya menjadi orang yang soleh. Allah suruh bila kita sudah baik, amalan yang kita lakukan ini kita yakini baik, hendaklah disebarluaskan
didakwahkan, diperjuangkan, agar yang boleh mengamalkannya bukan hanya kita, bukan hanya kami, tapi semua orang. Dan untuk memastikan orang lain pun beramal macam kita, mesti diperjuangkan jihad. Jadi kita akan jadi soleh sekaligus musleh. Kita bukan hanya jadi orang yang baik untuk diri sendiri, tapi kita juga menjadi penyebab, asbab orang lain menjadi baik seperti kita. Bagaimananya? Bagaimana caranya? Diperjuangkan. So, agama ini, bila agama ini tidak dengan juangan, dengan usaha nyebar luas, mempertahankannya, membelanya, ya agama ini mungkin akan mati. Agama ini akan mati. Ingat Rasul telah membayangkan itu. Akan tiba masa kepada umatku, di mana umatku waktu itu, ya ini seperti mana makanan yang dikerumuni, talam lah, dulang makan dikerumuni oleh ramai orang yang semuanya mengambil sikit-sikit. Jadi rebutan lah. Sahabat bertanya, amin killatina ya Rasulullah, adakah waktu itu kami minoriti sehingga kami menjadi rebutan manusia? Oh tidak, balhum kati, bahkan kamu waktu itu ramai jumlah kamu. Tapi kamu balhum hutaun kahudha isai, kamu macam buih saja. Banyak tapi macam buih. Sehingga Allah cabut rasa gerun pada hati orang-orang kafir, musuhmu. Orang kafir sudah tidak lagi rasa gerun pada kamu. Dalam diri kamu pun pula sudah ada perasaan wahnun. Dalam diri kamu ada wahnun sehingga orang kafir tak ada lagi rasa gerun, respect tak ada. Apa puncanya Rasul? Apa itu wahnun ya Rasul? Wahnun itu yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cintakan kehidupan yang di sini dan kamu takut mati. Hingga tugas kamu yang utama, kamu yang utama, jihad, memperjuangkan agama Allah, sudah ada, tidak ada dalam jadwal hidup kamu. Karena orang sibuk memikirkan dunianya, seakan-akan dia tidak akan mati selamanya, jadwal hidup dan jihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, ini tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat itu kamu menjadi sangat lemah. Orang kafir sudah tidak ada rasa gerun pada kamu. Respect jangan harap. Karena kamu sudah boleh dikotak-katik. Dahlah kamu kehilangan aizzah, kamu pula tidak berusaha untuk memperjuangkan. Kan kita akhirnya dikotak-katik. Jadi jika katalah orang bukan Islam, tidak takut kamu, tidak respect kamu, ya kita boleh-boleh sajalah tak suka dan marah karena mereka tak respect kita. Boleh. Bila orang kafir tak respect kita, tidak hormat orang Islam, ya, bila orang Islam, boleh kita marah. Itu maksud. Tapi kita kena fikir juga, jangan-jangan mereka sudah kehilangan hormat pada kita, sudah tidak ada rasa gerun pada kita, jangan-jangan berpunca pada diri kita yang Nabi SAW 14 abad setengah lalu telah beritahu kita. Karena dalam diri kita memang sudah tidak ada sesuatu yang patut ditakuti dan digeruni. Aisyah sudah tidak ada, kesungguhan untuk mempertahankan agama sudah juga meluntur. Karena penuh dengan tolak ansur. Bayangkan jemaah sekalian, kalau dalam masalah agama kata tidak, agama kata tidak, haram. Lalu kita kata, yalah kalau kita kata tidak, kalau kita agama susah nanti kita kawan akan lari nanti. So macam mana kita? Imsak bi itu sudah ada, apalagi kita nak mempertahankannya, gitulah. Orang tidak mungkin akan mempertahankan, akan memperjuangkan kebenaran kalau imsak bil haqqi tidak ada. Jadi antara sifat yang keempat dan kelima ini saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Saya ulangi, jika al-imsak bi berpegang dengan kebenaran pun sudah tidak ada, longgar pegangannya,
Maka jihad memperjuangkannya, mempertahankannya memang tidak ada. Tapi kalau al-imsak bi ini kuat, insya Allah dalam diri seorang pasti ada motivasi untuk mempertahankannya, memperjuangkannya. Bahkan jika ada orang mengusiknya, dia sanggup melakukan apa saja bagi mempertahankannya. Dan berusaha untuk menyebarluaskan itu karena dia tidak mau yang selamat daripada siksa Allah hanya dirinya dan kelompoknya, kumpulannya sahaja. Dia menyebarkan kebenaran itu karena dia mau semua orang pun selamat. Dia tidak mau hanya dirinya atau kelompoknya, kumpulannya saja selamat, tapi orang lain pun. Barulah kita diridhoi dan dicintai oleh Allah. Al-jihad fi sabilillah. Fisabilillah. Tapi jamaah sekalian, jihad fisabilillah yang kita jangan artikan secara sempit ya. Yang jihad fisabilillah, setiap sebut jihad fisabilillah lalu kita terbayang mengangkat pedang di medan perang. Bukan itu saja. Memang itu termasuk fisabilillah, tapi jihad fisabilillah pengertiannya sangat luas. Sangat luas. Ya contohnya lah, bila kita umpamanya tahu bahwa bercakap jujur itu adalah perintah agama. Kan? Bercakap jujur, tidak bohong, itu perintah agama. Dan kita al-imsaku bi, berpegang teguh. Kita tidak akan lepaskan. Tapi kita nak mengamalkan jujur dalam hidup, tidak bohong, itu tidak mudah bila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majoriti dia pembohong. Betul tak? Susah kan? Di situ imsak bi pun jadi susah. Tapi karena kita mau inginkan cinta Allah, kita tetap begitu. Kemudian setelah kita bukan, kita coba sebar luaskan. Tak apalah, walaupun mungkin hari ini aku seorang saja yang berusaha untuk bercakap jujur sentiasa, saya cobalah menyebarkan kejujuran di tengah masyarakat yang semua pembohong. Nak menyebarkan kejujuran, jamaah sekalian, bersikap jujur terhadap masyarakat yang semuanya pembohong, ini perlu jihad yang luar biasa. Anda tahu bahwa mubadzir itu dosa besar. Kemudian kita tinggalkan pembadziran dan kita berpegang dalam keadaan apapun saya tidak akan mubadzir. Selepas kita berusaha menahan diri pada pembadzir, al-imsak bi namanya, lalu kita sebarluaskan, kita kempenkan. Tapi masalah nak mengkempenkan amalan mubadzir terhadap masyarakat yang semuanya berfoya-foya, ini tidak mudah, itu perlu jihad. Itulah. Jadi jihad itu memang berat. Ada cabaran, ada tantangan. Kalau kita nak kempen, mengajak kebaikan pada orang dah baik, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Mengajak solat kepada orang yang dah biasa solat, itu ya tak ada maknanya lah. Mengajak rajin pada orang yang dah rajin, itu biasa. Jadi medan jihad itu memang medan yang belum baik. Sebab itu objek sasaran dakwah itu sebetulnya yakni orang-orang yang belum baik. Yang belum baik. Yang sudah baik dijaga, gitulah. Yang sudah baik dijaga, yang belum baik ditarik untuk baik. Tapi kan tidak mudah. Memang tidak mudah. Jangan nanti terlebih, ini sudah jadi muslim, ini sudah jadi baik. Kita bukan jaga, kata malah kita keluarkan. Itu tidak baik ya. Kalau ada orang muslim, memang orang muslim belum sempurna ya Mas Kelan. Ya. Orang muslim memang belum sempurna. Kita belum sempurna. Karena kita belum sempurna, dalam berdakwah, jangan kita tolak-tolak. Yang salah itu kita jangan cepat dihukum. Sehingga kan dalam Islam ada larangan takfir. Kan? Takfir itu mana mengkufurkan orang. Jangan berdakwah suka mengkufurkan orang, itu tidak boleh. Jangan berdakwah dengan narasi, dengan naratif memudahkan orang masuk neraka. Dakwah itu mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Bukan
non-Islamkan yang dah Muslim. Kan? Mengajak orang yang di luar Islam masuk Islam. Jangan berdakwah dengan narasi, dengan naratif, mengeluarkan orang Islam dari Islam. Wah, itu bahaya sekali. Kalaulah ada orang Islam yang belum betul, itu jangan cepat-cepat dikeluarkan. Gitulah. Tapi dibina. Ya lebih banyak diberikan tafsir. Gitu. Sedangkan yang non-Muslim pun, kita lebih banyak disuruh untuk memberikan tafsir. Berita gembira. Berita gembira. Tapi kalau yang non-Muslim, kita belum coba ajak masuk Islam. Kita belum usaha maksimum mengajak non-Muslim masuk Islam. Jihad kita belum ke sana. Sementara yang Muslim, saya Muslim, kita coba untuk kalau untuk menganggap yang lain tidak Islam itu berlebihan lah. Ya untuk mengoutkan Islam. Jangan, dah Muslim sudahlah. Ini kadang gaduh, ini kamu akan neraka pergi. Jangan. Jika salah, betulkan. Alhamdulillah kita bersyukur karena saudara kita ini dah Muslim. Itulah. Syukurlah karena dia sudah syahadah, sudah percaya rukun iman. Jika percayanya belum betul, kita betulkan. Tidak perlu memarahinya, tidak perlu menghukumnya. Kamu sesat, kamu tak perlu. Dia sudah orang Muslim. Jika solatnya belum betul, ya betulkan sajalah. Dibetulkan saja. Jadi sikap kita kepada si Muslim sebenarnya kena tadi adillah. Kan begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu utusan Allah, kekasih Allah, Khalilullah. Bapanya itu musuh Allah, pembuat patung. Yang Nabi Ibrahim jadikan objek dakwahnya. Nabi Ibrahim memanggil bapaknya yang kafir, Ibrahim ini Khalilullah, panggil bapaknya kafir karena ia sebagai objek dakwah, dipanggilnya bukan, hai orang tua. Tak. Ibrahim tak panggil, hai orang tua. Atau wahai ayah, tak. Ya abati, wahai bapa kesayanganku. Tengok. Itu luar biasa bagi saya cara dakwah itu. Dan itulah jihad. Jihad tidak harus bersikap kasar. Jihad tetap bersifat lemah lembut. Lemah lembut. Tapi tegas tadi. Jadi saya ulangi, jangan sampai kita, dakwah jihad kita, dakwah kita belum keluar, belum kita jadikan Muslim sebagai objek dakwah, kita baru menjadikan sesama Muslim dia objek dakwah, tapi kita sudah bersikap keras. Jangan mudah-mudah menghukum orang Islam. Jika ia salah, tunjukkan kesalahannya penuh dengan rahmah. Gitulah, penuh dengan rahmah. Dan berjihad memang tidak mudah. Cabarannya sangat berat, mungkin kita dibenci orang. Mungkin dibenci orang. Pasti itu tidak disukai orang. Sebab itulah sifat yang keenam dan terakhir dalam ayat ini, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Bak kata orang, pedulikan apa kata orang. Yang penting aku berpegang teguh dengan agamaku yang aku yakini benar. Yang penting aku mengajak orang lain untuk agama yang benar ini lillahi ta'ala. Orang suka ke tak suka ke, puji ke tak puji ke, aku kehilangan segala-galanya, kepentingan dunia aku atau tidak, aku itu dapat la yakhafun, tak takut. Orang cela ke tak puji ke, jika mereka puji aku pun, aku tidak merasa bertambah mulia. Bila mereka mengkeji, tidak menjuluki aku karena dakwahku ini, aku pun tidak merasa terhina di hadapan Allah. Sebab yang penting apa kata Allah. Dahulu pernah saya perhatikan, yakni hamdun nasi laka la yadurruka in kunta indallahi mahmuda in kunta indallahi madmuma. Pujian manusia terhadap dirimu tidak memberikan apa-apa manfaat. Hamdun nasi laka la yanfa'uka. Pujian manusia terhadap dirimu tidak memberinya manfaat sedikit pun in kunta indallahi madmuma. Jika
dirimu dalam pandangan Allah hina. Jika Allah pandang kamu hina, seluruh dunia memujimu, tidak memberikan apa-apa manfaat. Sebaliknya, dzammun nasi 'alaika la yadurruka in kunta 'indallahi mahmuda. Celaan semua orang terhadap dirimu tidak memberikan apa-apa kamu madarat jika Allah memandangmu mulia dan terpuji. Allah pandang kita mulia. Wahai hambaku, engkau ni mulia dalam pandangan aku. Seluruh dunia mengutuk kita, tidak memberikan apa-apa kerugian. So, itu sifat orang yang disayangi Allah, inilah prinsip dia. Apa kata Allah? Allah suka, jalan terus. Walaupun mungkin orang tak suka. Allah tak suka, berhenti. Walaupun ramai orang penyokong yang menyokong kita. Inilah 6 syarat, 6 sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Maidah 54, generasi pilihan, generasi yang dapat cinta Allah, generasi yang dijanjikan Allah sebagai pengganti bagi mereka yang ingin murtad. Jadi seakan-akan Allah berfirman, wahai manusia, ada di antara kamu yang nak murtad? Murtad. Jangan kamu fikir bila kamu murtad, aku rugi. Aku akan ganti hamba-hamba yang lebih baik daripada kamu. Dengan sifat 1, 2, 3, 6. Yang rugi kamu yang murtad. Bukan aku sebagai Rabbul Alamin yang rugi. Jadi, wajiblah kita, sudah selesai kita mengambil peluang ya, untuk berusaha mempunyai 6 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, jika kita benar-benar mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimahullah, itu yang saya disampaikan hari ini. Mudah-mudahanlah memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Tutup dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi